Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Nur Haida. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Umdatul Musyaroh. Yang saya hormati teman sejawat saya Ibu Henita Rahmayanti dari SMP Negeri 18 Ibu. Alhamdulillah. Saat ini kita berada di tahap pasca observasi ya, supervisi akademik. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan buat Ibu Henita ya. Namun saya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan Ibu ya ketika saya berada di kelas dan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Alhamdulillah saya merasa sangat senang dengan adanya observasi kemarin, meskipun sedikit tegang karena ini pengalaman pertama saya diawasi oleh teman sejawat. Selama ini memang saya di supervisinya oleh kepala sekolah, namun kali ini saya disupervisi oleh teman sejawat sendiri, jadi ada sedikit nervous. Jadi ada sedikit nervous ya, tapi kondisi lancar. Gitu ya. Baik, adapun tujuan kita di dalam melakukan observasi di tahap pasca ini, di sini agar supaya kita lebih meningkatkan diri lagi di dalam proses pembelajaran, kemudian lebih percaya diri lagi ya, sehingga kita untuk pembelajaran selanjutnya lebih bagus lagi. Itu adalah tujuan proses coaching kita pada hari ini. Kita lanjutkan Ibu. Menurut pandangan Ibu, apa prioritas utama yang Ibu kembangkan di dalam proses pembelajaran itu? Sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, di tiga tujuan pembelajaran saya laksanakan di observasi kemarin itu, yang saya prioritas utama itu adalah tujuan yang ketiga di sini, yaitu siswa didorong siswa menyelesaikan menerapkan konsep tripel Pitagoras itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka mengaplikasikannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tripel Pitagoras. Jadi ada tiga kompetensi yang Ibu kembangkan di situ adalah kompetensi menyebutkan dan menyelesaikan soal-soal tentang tripel Pitagoras yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemantauan saya pada area pengembangan, terlihat beberapa siswa yang sangat aktif. Namun bagaimana menurut Ibu? Bagaimana partisipasi mereka terhadap pembelajaran? Secara keseluruhan, sebagian besar siswa itu sudah kelihatan aktif dalam pembelajaran, tetapi memang masih ada beberapa siswa yang perlu didorong, perlu bimbingan, perlu didorong agar mereka lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi masih ada yang beberapa siswa yang perlu kita bimbingan karena ada pemetaannya di sini. Ada pemetaannya karena saya membagi mereka itu secara heterogen. Ada yang pemahamannya utuh, ada yang pemahamannya sebagian, ada yang memang belum paham sama sekali. Jadi proses berdiferensiasi ini itu sudah ada. Kemudian kan di situ dari rencana pembelajaran Ibu, sosial emosionalnya itu bagaimana juga? Untuk saya melihat memang integrasi sosial emosional ini dalam pembelajaran sudah nampak. Ini terlihat siswa menunjukkan kesadaran diri, kesadaran sosial, dan bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan. Mereka mengerjakan tugas di kelompok itu bekerja sama, saling berbagi. Kemudian ada yang tidak paham, mereka saling mengajari. Tapi memang ada beberapa siswa itu di dalam kelompok itu memang harus dibimbing dulu baru mereka bekerja. Jadi masih ada perlu peningkatan di sini ya, Bu.
Di sini juga saya melihat ibu bahwa proses pembelajaran itu di mana di sini di keterampilan dan penyelesaian masalah dengan model problem based learning. Bagaimana menurut ibu respon anak-anak atau peserta didik di dalam kelompok ya? Ya, secara umum banyak siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi, dalam mencoba menyelesaikan masalah. Mereka bekerja sama. Namun saya melihat memang ada beberapa siswa yang lebih banyak perlu bimbingan lagi ya, supaya mereka untuk mengembangkan analisis mereka tentang soal-soal yang mereka kerjakan. Jadi di model pembelajaran problem basic learning ini anak-anak itu perlu bimbingan lagi ya Bu? Ya, ada beberapa ya. Tapi dalam pengembangan sikap Ibu kayaknya sudah telah mencoba menerapkan kerjasama, kreativitas ya, berpikir kritis ya, walaupun itu mereka masih perlu dukungan. Nah, bagaimana Ibu menilai kesuksesan dalam mengembangkan sikap-sikap itu? Saya melihat kemajuan mereka dalam sikap kerjasama, terutama ketika siswa dalam belajar dalam kelompok. Kemudian di sini saya melihat kreativitas dan berpikir kritis ini masih memang perlu bimbingan, karena memang untuk soal-soal yang kontekstual ini mereka memang harus diasah lagi, diasah lagi pemikirannya supaya bisa menjawab soal-soal itu. Itu tantangan yang tantangan saya dalam pembelajaran itu di fase itu. Jadi ya, biasanya dalam pembelajaran itu ada tantangannya ya Bu. Nah, jadi bagaimana Ibu merencanakan atau memantau dan mengevaluasi tentang perkembangan siswa ini? Iya, saya melakukan pemantauan saya itu dengan melakukan penugasan dan diskusi kelompok, diskusi di kelas di sini. Kemudian saya mengadakan refleksi bersama siswa untuk mendengarkan langsung apa keluhan mereka, apa yang mereka belum pahami, ya. Kemudian pengalaman langsung mereka dalam pandangan itu, pembelajaran. Ya, jadi tadi disebutkan juga bahwa ya dalam menghadapi siswa ini terdapat tantangan ya atau hambatan, namun kita bagaimana cara kita untuk menggunakan strategi ya supaya tantangan itu bisa teratasi. Nah, apakah Ibu melihat juga sisi positif dari keterlibatan siswa? Iya, keterlibatan siswa ini mereka sangat antusias dalam belajar, mereka termotivasi, mereka mau maju di depan untuk memaparkan yang dihadapi itu, memaparkan kan karena masing-masing kelompok itu dibagi, kemudian mereka memaparkan dan mereka antusias dalam berbagi dengan temannya. Ya, jadi di sini sudah terlihat ya sisi positifnya mereka termotivasi dan partisipasi ya di dalam proses pembelajaran itu. Jadi itu indikator positif yang Ibu lihat. Nah, bagaimana Ibu melihat dampak daripada motivasi tersebut ya terhadap materi triple Pythagoras itu? Ya, bagaimana dampaknya? Dampak daripada materi triple Pythagoras tadi. Saya melihat memang sebagian besar mereka termotivasi dalam belajar, mereka aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka maju, tidak malu-malu lagi maju di depan untuk tidak malu lagi ya, untuk ada kepercayaan diri ya. Mulai muncul pada saat dalam maju di kelas untuk presentasikan hasil kerja kelompok mereka. Itu memang tujuan kita ya, agar anak-anak itu bisa berkomunikasi, bisa memiliki rasa kemandiriannya, bisa tampil seperti itu ya Bu ya. Dari pembelajaran tentang triple Pythagoras dari dasar ini, kalau saya berikan skala dari 7 sampai 10, kira-kira Ibu Nita berada di level berapa? Ya, karena ini pembelajaran problem based learning ini masih belum terlalu sering kita menggunakan metode ini, jadi makanya
saya melihat mungkin saya lagi perlu belajar lagi dengan metode ini, PBM ini. Jadi karena ini masih awal diperkenalkan di siswa, jadi saya mengambil nilai untuk skala yang saya ini masih di skala 7. Tapi saya akan berusaha lagi untuk belajar, semoga bisa di skala 8,5. Jadi di sini ada usaha Ibu ya untuk meningkatkan ke level 8,5. Saya tanyakan lagi Ibu, mungkin ini merupakan tantangan bangsa. Jadi kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan itu untuk peningkatan itu di level 8,5? Ya, saya akan berusaha lagi untuk memperbaiki. Kemudian apa saja yang kendala saya di pembelajaran kemarin, kemudian saya akan berusaha di lain kesempatan nanti di pembelajaran berikutnya saya akan melaksanakan lagi dengan semoga bisa di waktu yang akan datang. Jadi insya Allah bisa dilaksanakannya setelah pembelajaran ini. Ibu lebih belajar lagi ya, lebih belajar lagi dari proses coaching kita ini. Insya Allah target Ibu itu akan tercapai ya Bu. Saya sangat menghargai sekali atas dedikasinya Ibu di dalam peningkatan proses pembelajaran ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Ibu Nita ada pertanyaan untuk bisa kita diskusikan pada akhir daripada diskusi kita ini. Ya, untuk saat ini Bu, alhamdulillah saya merasa sangat senang bisa coaching seperti ini. Saya di sini saya bisa belajar apa saja yang saya dapatkan setelah observasi di kelas. Ada kekurangan, ada kelebihannya, jadi saya tahu di sini. Untuk saat ini saya masih merasa untuk saat ini belum ada Bu. Insya Allah kalau saya bingung dan mungkin barangkali masih ada yang perlu saya tanyakan, saya akan Terima kasih banyak Ibu Nita. Sangat luar biasa sekali percakapan kita atau diskusi pada coaching pasca observasi ini. Semoga dapat bermanfaat ya bagi diri kita, termasuk saya ya Ibu Nita sebagai guru sini untuk lebih meningkatkan diri lagi di dalam kompetensi di pembelajaran ini. Semoga kita lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih banyak Ibu Nita atas waktunya. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan mungkin arahan atau tanggapan tentang apa yang sudah kami lakukan pada kegiatan pasca observasi ini Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Masnun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pengajar praktik angkatan 9 calon guru penggerak Ibu Masnun, dari hasil pengamatan saya, alhamdulillah sangat luar biasa proses coachingnya. Yang pertama adalah Ibu sudah bersama-sama melakukan refleksi dengan menanyakan perasaan setelah mengikuti kegiatan proses observasi supervisi akademik di kelas. Kemudian tujuan tadi, Ibu Masnun tadi sudah menyampaikan tujuan dari pasca observasi supervisi akademik, dan rekan sejawat juga sudah menyampaikan tujuan dari pembelajaran saat observasi. Kemudian alur kisahnya juga sudah sangat bagus, tujuan sudah ada, refleksi sudah ada, identifikasi sudah sangat bagus dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga rekan sejawat dapat mengetahui, bisa mengevaluasi apa yang perlu ditangkatkan, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Kemudian tadi ada rencana aksi. Rencana aksi juga Ibu sudah menjelaskan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Ibu punya target 8,5 dan secepatnya akan terlaksana akan dilakukan. Kemudian tanggung jawab ya, Ibu sudah ada tadi tanggung jawab sebagai rekan sejawat, sudah ada tanggung jawab akan segera untuk memperbaiki yang perlu diperbaiki, seperti itu. Mungkin itu saja hasil pengamatan. Jadi pada intinya proses coaching pasca supervisi akademik itu luar biasa sangat baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu atas tanggapannya terhadap proses coaching pada pasca observasi yang kami laksanakan bersama teman sejawat saya. Insya Allah itu akan berlanjut ya, yang kami laksanakan dengan alur peta ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu proses coaching supervisi akademik pada pasca observasi pada hari ini kita akhiri dengan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ya, terima kasih atas partisipasinya.